Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Di sini aku akan mengajak kalian untuk membahas topik mengenai pengantar ilmu komunikasi. Tunggu apa lagi? Yuk simak sampai selesai. Nah, yang pertama ada definisi komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi kesamaan pemahaman atau saling pengertian. Nah, kata komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Jadi, inti dari komunikasi bukan cuma sekedar bicara atau mengirim pesan, melainkan memastikan pesan yang kamu maksud bisa ditangkap dengan makna yang sama oleh orang yang menerima. Oke, selanjutnya pentingnya komunikasi. Yang pertama ada kehidupan personal. George Herbert Mead mengatakan bahwa manusia berbicara dalam kemanusiaannya. Bagi Mead, kita tidak lahir langsung memiliki kesadaran diri yang matang. Pikiran dan kesadaran kita berkembang justru lewat interaksi sosial, serta mengenalkan konsep bahwa manusia bisa melihat dirinya sendiri sebagai objek. Bagaimana sih caranya? Lewat komunikasi dengan orang lain. Contohnya, kita belajar memahami siapa diri kita dengan cara membaca respon, penilaian, dan komunikasi orang lain terhadap kita. Selanjutnya yaitu 2. Jalinan hubungan. Kita menjalin hubungan dengan orang lain dalam mengungkapkan identitas kita, bertanya tentang sesuatu dan mendengarkan jawaban, bekerja sama menyelesaikan masalah, berdiskusi tentang sejarah, dan merencanakan masa depan. Komunikasi yang baik dapat digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, mengatur konflik secara konstruktif, dan menjalin persahabatan setiap saat. Selanjutnya, yang ketiga, kehidupan profesional. Kemampuan komunikasi merupakan kunci bagi para profesional untuk mencapai sukses. Pentingnya komunikasi di dalam profesi, misalnya seperti pengajar, ahli hukum, pemasaran, dan konseling, adalah profesi yang membutuhkan kalian dalam berbicara dan mendengarkan secara efektif. Yang keempat, ada kehidupan budaya. Di dalam budaya yang beragam, kita memerlukan pemahaman atau pengertian untuk bekerjasama dengan masyarakat yang berbeda dengan kita. Hal ini tergantung kepada kemampuan kita untuk mendengarkan secara baik dari perspektif dan adaptasi komunikasi kita dengan masyarakat tersebut dalam berbagai situasi. Nah, untuk selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama ada komunikasi sebagai proses. Komunikasi berlangsung terus-menerus dan selalu berubah. Apa yang kita katakan sekarang dipengaruhi oleh percakapan sebelumnya dan akan memengaruhi percakapan selanjutnya. Yang kedua, ada komunikasi sebagai sistem. Komunikasi merupakan sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan. Lingkungan fisik dan waktu juga memengaruhi jalan komunikasi loh. Yang ketiga ada komunikasi sebagai simbol. Manusia berkomunikasi menggunakan simbol seperti kata-kata, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan isyarat. Simbol tersebut memiliki makna karena disepakati bersama. Yang keempat, komunikasi sebagai arti atau makna. Merupakan jantung komunikasi, kita tidak mempunyai arti pada pengalaman diri sendiri. Kita menggunakan simbol untuk menerjemahkan arti. Nah, selanjutnya, pentingnya hubungan interpersonal. William Schutz pada tahun 1996 mengemukakan bahwa hubungan interpersonal yang berkelanjutan tergantung dari seberapa baik hal tersebut berkaitan dengan 3 kebutuhan dasar. Yang pertama ada afeksi, yaitu keinginan untuk memberi dan mendapatkan kasih sayang. Yang kedua, inklusif, yaitu keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu. Yang ketiga, kontrol, yaitu kebutuhan untuk memengaruhi orang atau peristiwa dalam kehidupan. Selanjutnya, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan biologis paling dasar manusia untuk bertahan hidup. Contohnya, sejak bayi hingga dewasa, kita butuh hubungan interpersonal dengan orang lain untuk bisa mendapatkan makanan, perlindungan, dan merawat tubuh. Jika kebutuhan fisik ini belum terpenuhi, contohnya kamu lagi lapar berat nih atau ngantuk, kamu akan sulit fokus, gampang berkonflik, dan tidak bisa berkomunikasi dengan efektif. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman, yaitu contohnya saat berada di lingkungan baru atau bertemu orang asing, kita merasa tidak aman. Lewat komunikasi interpersonal seperti berkenalan atau ngobrol, kita bisa memahami orang lain sehingga rasa cemas dan takut itu hilang berganti menjadi rasa aman. Selanjutnya, kebutuhan untuk memiliki. Kebutuhan untuk memiliki adalah kebutuhan sosial untuk merasa dicintai, diterima, dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Kita butuh berinteraksi seperti mengobrol dan berbagi cerita untuk bisa membangun hubungan dekat. Lewat komunikasi yang mendalam atau deep talk, kita mendapatkan rasa kasih sayang dan perhatian yang membuat kita merasa tidak sendiri di dunia ini. Yang keempat, kebutuhan untuk mendapatkan harga diri.
Kebutuhan ini melibatkan penghargaan terhadap nilai pribadi. Kita mengenal diri sendiri melalui komunikasi dengan orang lain, melalui tanggapan dan penilaian orang lain. Kita dapat mengetahui bagaimana diri kita dipandang, seperti baik, ramah, atau suka membantu. Yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri sebagai pengembangan diri yang seutuhnya dengan menggunakan keunikan bakat, potensi, dan kemampuan manusia. Untuk mencapainya, maka butuh memilah kemampuan potensial yang telah dikembangkan sebelumnya, atau dapat menggali bakat baru yang belum muncul. Untuk menjadi diri sendiri yang seutuhnya, maka harus yakin bahwa perkembangan diri adalah proses terus-menerus. Proses komunikasi membantu perkembangan kepribadian kita. Nah, ini yang paling terakhir adalah pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan interaksi dan tatap muka satu sama lain. Feedbacknya langsung diketahui dan efeknya pun cepat diketahui dan seringkali tidak menggunakan media. Komunikasi interpersonal dalam arti luas adalah interaksi antara dua orang atau lebih tanpa mempersoalkan kenal atau tidak dengan lawan bicaranya. Misalnya, kamu memesan makanan ke pelayan di kafe atau membayar belanjaan di kasir minimarket. Komunikasi interpersonal dalam arti sempit adalah interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menekankan pada pendekatan empati. Sekian dari saya. Terima kasih.